tahu keep up aja sih sama orang-orang. Kira-kira kamu tahu nggak nih? Apa ya kira-kira dia? Tentang sekolah-sekolah gitu. Kayaknya aku tahu nih, karena di lingkungan aku tuh banyak banget. Wah, kalau boleh tahu tuh. Pasti anak-anak yang di sekolah kan. Betul banget nih Dian. Jadi kalau menurut aku nih anak-anak putus sekolah tuh sekarang makin banyak Dian. Kamu udah pernah nggak sih baca-baca berita gitu seberapa banyak anak-anak yang putus sekolah sekarang? Aku kemarin sempat kaget sih pas baca berita karena ternyata di 2023 ini angka putus sekolah tuh semakin banyak, semakin meningkat. Dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 ini itu tuh terus meningkat. Meningkat? Ya. Kira-kira berapa ada persenan gitu nggak meningkatnya? Itu tuh sekarang udah meningkat hampir 10%. Wah, banyak banget itu dari tahun 2022 kemarin. Iya, Jadi setiap tahunnya tuh meningkat karena apalagi ya pas di 2020 ke 2021 itu paling meningkat karena tuh faktor pandemi. Bahkan ada postingan IG yang mengatakan bahwa pengadilan tuh sampai kaget bahwa ada orang tua yang minta surat cuti ke anak buat anaknya buat cuti sekolah karena mau nikah muda. Kenapa? Sumpah Bil, aku sampai wah kok segininya gitu. Padahal kan menurut aku sih pernikahan muda itu ini menurut aku sih ya terlalu berbahaya aja sih untuk kita apalagi yang perempuan. Apalagi kalau sampai mengandung di usia yang muda nih takut kesehatan perempuannya masih rentan. Betul. Selain kesehatan perempuan juga calon anaknya juga kasihan juga. Betul, Kan? butuh pendidikan juga masalah anaknya. Betul. Betul. Nah, karena yang kita lihat tadi ini sepertinya penting banget kita up nih tentang pentingnya pendidikan yang akan datang. Gimana kalau kita harus sebarin ini ke IG? Pokoknya ke media sosialnya supaya orang-orang tuh tahu bahwa tuh pendidikan itu penting banget buat kita. Tentu, walaupun ya banyak banget ya orang yang berpandangan Bil, kalau kesuksesan itu bukan dilihat dari tolak ukurnya gelar atau pendidikan kita. Padahal ya sebenarnya tuh menurut aku ya di pendidikan ini tuh bukan cuma diajarin tentang akademik, tapi juga tentang moral dan perilaku. Betul. Oke. Nah, teman-teman udah lihat kan seberapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan kita di masa depan. Mari kita tunggu penjelasan teman-teman kita. Saya akan menjelaskan permasalahan anak-anak putus sekolah. Putus sekolah adalah anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah dan seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan, dan ekonomi yang sulit, serta tekanan untuk bekerja atau membantu keluarganya. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan anak menjadi tidak termotivasi untuk belajar atau bahkan mengalami kesulitan dalam menghadapi tuntutan akademik. Ada beberapa faktor penyebab anak putus sekolah. Yang pertama, itu ada faktor ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti biaya sekolah, buku, seragam, ataupun transportasi, maka anak itu akan cenderung putus sekolah karena membantu mencari nafkah ataupun untuk mengurangi beban finansial keluarga. Lalu yang kedua, kurangnya akses dan infrastruktur. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau miskin seringkali menghadapi tantangan untuk berangkat ke sekolah. Kurangnya sarana transportasi maupun jarak yang jauh itu akan menghambat anak untuk mendapatkan pendidikan ke sekolah. Lalu yang ketiga, yaitu perkawinan dini dan kehamilan remaja. Anak perempuan yang menikah pada usia muda ataupun hamil di usia remaja seringkali mengalami putus sekolah. Tanggung jawab perkawinan dan kehamilan yang di usia mereka yang masih dini seringkali membatasi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Lalu yang keempat, yaitu kurangnya motivasi dan dukungan keluarga. Ketika anak tidak mendapatkan dukungan ataupun dorongan dari keluarga mereka untuk melanjutkan pendidikan, mungkin mereka akan kehilangan motivasi untuk tetap sekolah dan akhirnya memilih untuk putus sekolah. Lalu yang terakhir, yaitu kurangnya relevansi pendidikan. Beberapa anak mungkin merasa kalau pendidikan tuh tidak relevan dengan kehidupan mereka dan mereka berpikir bahwa pendidikan tuh tidak terlalu memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Nah, hal ini dapat menyebabkan kurangnya minat dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan formal tersebut. Faktor yang menjadi penyebab angka putus sekolah. Kenapa sih remaja-remaja di Indonesia ini tidak ingin melanjutkan pendidikannya? Di sini ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu keinginan dari diri sendiri atau minat dari diri sendiri. Contohnya, misalkan ada anak yang mempunyai privilege atau ekonomi yang berkecukupan tetapi dia tidak ingin melanjutkan sekolah dengan alasan sekolah membosankan atau hal lainnya.
juga ada yang dari faktor keluarga. Misalkan seperti perjodohan atau nikah muda. Ibunya ingin anaknya lebih baik menikah saja agar mengurangi beban dibandingkan untuk melanjutkan sekolah. Padahal sekolah itu penting untuk dasar dari diri kita sendiri. Juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu dari lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Misalkan ada keluarga yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga ada faktor lingkungan seperti pergaulan. Misalkan ada satu siswa yang bersekolah tetapi ada temannya yang tidak bersekolah, akhirnya ia masuk ke lingkungan tersebut dan merasa bahwa lingkungan itu bebas dan menyenangkan, ia akan terbawa untuk tidak mengikuti sekolah. Juga ada faktor sosial seperti lebih sudah mengenal uang atau pekerjaan. Jadi mereka lebih merasa kayaknya kerja lebih enak deh karena bisa langsung dapat uang, terus bisa dari dirinya sendiri, tidak menjadi beban orang tua. Padahal hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena sekolah memiliki dasar yang paling penting dalam hidup manusia. Karena di masa depan sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan. Jika kita tidak punya dasar dari sumber daya kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun negeri ini? Karena di sekolah juga bukan cuma di belajar akademi, tapi juga moral dan etika. Maka dari itu, sekolah adalah hal yang paling penting. Jika ada seseorang yang tidak ingin sekolah karena faktor ekonomi, mungkin banyak sekali beasiswa di luar sana dan bantuan pemerintah. Tetapi jika ada siswa yang tidak ingin sekolah karena keinginan dirinya sendiri tetapi punya kemampuan untuk bersekolah, tolong gunakan itu karena banyak di luar sana yang ingin sekolah tetapi tidak memiliki biaya untuk bersekolah. Putus sekolah memiliki dampak negatif yang signifikan bagi anak-anak dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dapat timbul akibat anak putus sekolah. Pertama, peluang pekerjaan terbatas. Keterbatasan pendidikan mereka dapat menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan yang rendah produktivitas, tidak stabil, dan berpotensi memperburuk siklus kemiskinan. 2. Rendahnya pendapatan. Tanpa pendidikan yang memadai, anak yang putus sekolah cenderung menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar tinggi. Ini berdampak pada pendapatan mereka yang lebih rendah sepanjang hidup, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kemiskinan mereka. 3. Keterbatasan kemampuan, seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang dapat mempengaruhi kesempatan mereka untuk terlibat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Rendahnya kesehatan dan kualitas hidup. Anak yang putus sekolah cenderung memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan, pengetahuan tentang praktik hidup sehat, dan kesadaran tentang hak-hak mereka. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan. 5. Dampak pada perkembangan masyarakat. Anak-anak yang tidak mendapat pendidikan yang memadai cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan masyarakat, mengurangi ketersediaan tenaga kerja, keterampilan, dan memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendidikan merupakan hal yang penting dan krusial bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan, kita dapat meningkatkan taraf hidup, memperbaiki keadaan, dan juga memperoleh manfaat lainnya. Diangkat dari permasalahan kami, yaitu angka anak putus sekolah, kami mempunyai upaya dalam meminimalisir angka anak putus sekolah. Pertama, yaitu membangun sebuah komunitas pendidikan, yang dimana komunitas tersebut itu berfokus untuk membantu anak-anak putus sekolah untuk dapat kembali mengakses pendidikan dan melanjutkan pendidikan yang putus di tengah jalan. Siswa membantu agar dapat bersekolah kembali maupun diikutkan dalam program kejar paket. Upaya yang kedua yaitu membangun lebih banyak sekolah terutama di daerah-daerah terpencil nih. Miris rasanya ketika melihat di daerah terpencil atau pelosok siswa harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk dapat bersekolah. Itu pun belum lagi ditambah dengan akses jalan yang kurang layak. Sementara jika kita menilik di kota besar, sekolah ada di mana-mana, transportasi juga sangat beragam sehingga mudah bagi siswa di daerah perkotaan untuk dapat pergi ke sekolah. Perlu adanya pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil
terpencil agar siswa dapat dengan mudah pergi ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pendidikan demi masa depan mereka. Nah, yang ketiga, pemerintah menyediakan beasiswa. Siswa tak perlu lagi bingung dan khawatir nih jika harus membeli buku, seragam, dan juga keperluan lainnya untuk menunjang proses pendidikannya di sekolah. Terakhir, sebagai mahasiswa kami turut berkontribusi dalam upaya peningkatan pendidikan, yaitu dengan cara mengadakan challenge untuk membangun kesadaran para siswa-siswi yang putus sekolah. Pengaruh anak putus sekolah ke masa depan. Yang pertama, kematangan emosi anak akan semakin terhambat. Anak pun akan menjadi lebih terbatas dan susah bergaul. Kedua, anak-anak putus sekolah serta tanpa bimbingan orang tua dapat memicunya menjadi semakin kurang terbuka, termasuk dalam mengembangkan dirinya sendiri. Padahal, semangat dan bimbingan orang terdekat, termasuk keluarga, begitu penting agar anak masih tetap memiliki harapan terhadap cita-citanya di masa depan. Dan yang ketiga, anak menjadi lebih malas dari biasanya. Tidak ada rutinitas berangkat sekolah dalam kesehariannya tentu memicu rasa malas yang berlebihan kepada anak. Bahkan jika dibiarkan, anak pun akan menjadi sulit diatur. Kaitannya anak putus sekolah dalam pembentukan karakter. Teman-teman, karakter itu tuh penting banget dan pasti itu ada di diri kita, maupun itu kita sadar atau tidak, pasti itu ada. Mau itu karakter yang disiplin, karakter yang realistis, karakter yang care sama sekitarnya, atau mungkin karakter yang tidak begitu peduli. Itu maksudnya ya dia dari sudut pandang dia aja gitu. Itu penting banget, apalagi kalau disambungin sama pendidikan. Jadi menurut aku nih, pendidikan juga menjadi salah satu faktor terbesar kita untuk membentuk sebuah karakter. Kenapa? Karena ini kita ngebahas pendidikan yang formal ya teman-teman. Karena dalam pendidikan formal itu kita tuh diajarkan tanggung jawab, disiplin, jujur, sopan santun. Itu tuh pasti diajarkan, gak mungkin gak diajarkan. Nah, kenapa aku lebih menekankan pendidikan formal di sini? Karena kalau misalnya pendidikan formal itu menurut aku kita benar-benar dituntut untuk hal itu yang tadi aku sebutin, yang tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Kayak misalnya tugas, kita nih mau nggak mau harus ngerjain tugas untuk dapat nilai bagus. Kalau kita telat ngumpulin aja terdapat pengurangan nilai, apalagi ngerjain kan. Makanya di mindset kita ini udah bener, oh aku tuh harus ngerjain. Kalau nggak ngerjain aku nggak dapat nilai gitu loh. Terus kalau misalnya aku nggak sopan santun, ada tuntutan dari guru-guru atau misalnya kayak dia nggak sopan ya, mau nggak mau kita juga kan, aku tuh harus sopan karena ini menjadi pandangan orang kepada diri aku gitu loh. Pasti teman-teman mau kan dipandang baik sama orang lain. Terus interaksi sosial, sebenarnya aku nggak bilang kalau kita putus sekolah nggak bisa interaksi sosial, tetapi dapat difilter interaksi sosialnya lah. Jadi kita bisa memilih mana yang harus kita lanjutkan atau mana yang perlu kita ikuti sama yang udah stop gitu. Itu tuh jadi pembekalan juga di hati kita sama di pemikiran kita. Lalu ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan tuh kayak gimana sih? Nah, ini nilai pendidikan sih sebenarnya simple aja ya, kayak kita suka berusaha, toleransi. Nah, teman-teman kalau misalnya kita main sama temen ini kadang banyak bercandanya sampai dimana kita tuh lupa titik batasan seseorang. Nah, mungkin kalau misalnya pendidikan ini penting karena kita tuh diajarin tentang toleransi. Kita tuh gak boleh mengolok-olok agama orang lain, gak boleh apalagi sampai ngolok-olok agama sendiri. Terus berusaha keras, teman-teman, semua itu perlu berusaha keras. Nah, dari penjelasan yang aku rangkum lumayan panjang, aku harap teman-teman dapat mengerti keterkaitan pendidikan dalam membangun sebuah karakter seseorang. Ya makanya teman-teman, pendidikan itu penting. Jadi kalau misalnya masih ada kesempatan, lanjutin terus ya sekolahnya. Konflik yang sering terjadi pada anak yang putus sekolah. Konflik yang terjadi pada anak putus sekolah dapat bervariasi tergantung pada situasi dan faktor-faktor individu yang terlibat. Beberapa konflik umum yang mungkin dialami oleh anak putus sekolah meliputi diantaranya adalah salah satu, konflik dalam keluarga. Anak yang putus sekolah mungkin menghadapi konflik dengan anggota keluarga, terutama jika orang tua atau anggota keluarga lain memiliki harapan tinggi terhadap pendidikan dan merasa kecewa dengan keputusan anak untuk berhenti sekolah. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan, pertengkaran, atau kurangnya dukungan dalam keluarga. Yang kedua, konflik dengan teman sebaya. Anak yang putus sekolah mungkin merasa berbeda
atau dikecam oleh teman sebayanya yang masih bersekolah. Mungkin mereka menghadapi tekanan sosial atau dilema dalam mempertahankan hubungan dengan teman-teman mereka yang masih bersekolah. Adapun konflik yang ketiga yaitu otoritas sekolah. Anak yang putus sekolah mungkin menghadapi konflik dengan pihak sekolah, terutama jika ada aturan atau kebijakan yang melarang atau menghukum anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan formal. Konflik semacam ini dapat melibatkan pertemuan dengan guru, kepala sekolah atau staf administrasi. Dan yang terakhir adalah konflik dalam mencari pekerjaan. Anak yang putus sekolah mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Mereka mungkin mengalami persaingan yang lebih besar dengan mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini bisa menyebabkan frustasi, perasaan putus asa, atau ketidakpuasan dengan pekerjaan yang tersedia. Penting untuk diingat bahwa situasi individu memiliki faktor-faktor yang unik dan dampak konflik pada anak yang putus sekolah dapat berbeda-beda. Bantuan dan dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting untuk membantu anak-anak tersebut mengatasi konflik dan mencapai kemajuan dalam hidup mereka.